Ya, boleh tepuk tangan buat Mas Taufik, Bapak Ibu. Silakan Mas Taufik menempati kursi yang sudah disiapkan. Siap. Yes. Dan yang kedua, nanti kita akan belajar terkait tentang perak, Bapak Ibu. Semakin banyak teman-teman bertanya, ilmu beliau nanti semakin keluar semakin banyak. Makanya caranya nanti lebih banyak bertanya, lebih banyak diskusi. Ya. Owner, orang nggak mau dikatakan owner, bahwa pengen disebut seksi report. Ya, seksi report dari Bullion Spot, tepuk tangan anak muda, pengusaha muda yang bisa membantu banyak distributor di Indonesia dan semua orang di Indonesia, termasuk saya pribadi, Bapak Ibu, banyak belajar, banyak praktek sehingga saya punya praktek katanya, pokoknya punya praktek katanya, Bapak Ibu, perak itu naonnya. Dulu saya nggak percaya, mungkin ini virus-virus saya keluarkan buat Bu Nila juga nih. Kalau Bapak Ibu modal 1 juta emas, pengen dapat untung 10% loh, kira-kira susah atau susah banget? Susah atau susah banget? Mana pengusaha Mas Pak Haryanto, mana Pak Haryanto? Masih searching, ya. Saya mau nanya, Bu Nila punya modal 1 juta, punya emas 1 gram misalkan, pengen jual dapat untung 10%, kira-kira susah atau susah banget? Susah. Tapi di perak, Bapak Ibu, modal di bawah 600.000. Saya sudah buktikan untung 100%, gak nyampe 3 bulan. Untung 100% gak nyampe 3 bulan. Itulah perak. Sehingga dapat untung 50%, untung 10% apalagi, itu copet. Kata orang Jawa Timur, copet. Saking cepatnya jadi copet. Mas Bowo tadi naik kereta bus, saking cepatnya jadi bus copet, Bapak Ibu. Ya, yuk kasih tepuk tangan buat Mas Kavi, Bapak Ibu. Yuk, monggo silakan. Iya. Sebelumnya ini ada kenang-kenangan dulu dari biar nanti waktu membawakan materi. Saya minta tolong tokoh perak yang sangat senior, Pak Janu bisa minta tolong maju ke depan, Pak Janu. Ini tokoh perak yang senior, Bapak Ibu ya. Saking seniornya ini guru besar, Bapak Ibu ya. Badannya besar sebagai guru besar kita semuanya, Bapak Ibu ya. Tolong disematkan ke pembicara kita hari ini. Mas Taufik sama Mas Kavi. Silakan. Satu-satu. Mas Taufik dulu. Siap. Gimana? Tiket ya? Oke. Iya. Tiketnya kenceng nggak nih? Hah? Jangan, ntar pusing. Oke, siap. Terima kasih. Oke, satu lagi Mas Kavi. Mas Janu ini kenapa senior Bapak? Dari tahun berapa Pak Janu main perak? Oh, baru 2008. Bohong bukan 2008 Tadi cerita ke saya di bawah tahun 2000 ya. Ya, jadi keren. Terima kasih Pak Janu, hatur nuhun. Iya. Baik teman-teman, santai saja, waktu dan tempat. Saya juga tetap harus belajar, banyak belajar Bapak Ibu. Nanti sesi diskusinya lebih asik. Waktu dan tempat, monggo Kang Taufik, silakan. Siap. Saya duluan ya. Yeah. Saya berdiri di mana ini? Sini apa di sini? Kena. Saya berdiri di sini aja, Bapak, Ibu ya. Oke. Ini kalau dengerin Om Jaswa ini semangat banget ya. Ini saya kayaknya suaranya nggak selantang dan sekeras beliau, tapi ya karena gaya kita berbeda, jadi ya kita mengalir aja. Tapi saya udah siapin satu pantun, supaya nggak kalah rame sama Om Jaswa. Belum, tar dulu. Pantunnya gini, tadi udah saya hafalin. Makan ketoprak pakai sepatu bot. Ingat perak, ingat Bullion Spot. Udah itu aja. Oke. Oh, 2 ya. Singkat Pak, langsung dibikin Pak soalnya. Dadakan, kayak tahu bulat. Oke, ini judulnya perencanaan keuangan dan investasi dengan menggunakan logam mulia. Ini saya enakan di mana? Di sini kali ya? Atau sebelah sini? Yang sebelah sini nggak kelihatan ya?
Atau saya di sudut sini? Jangan jauh-jauh. Oke, tapi walaupun judulnya kelihatannya serius atau bagaimanapun, di sini sifatnya edukatif. Saya tidak bermaksud menjadi seorang yang guru atau yang paling pintar di sini, karena di sini saya tahu banyak senior-senior yang sudah lama berkecimpung di bidang emas, perak, logam mulia, dan juga mungkin ada yang di hal perencanaan keuangan. Jadi izinkan saya untuk sharing di siang hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin nanti setelah sesinya Mas Kavi sekalian ya. Jadi tanya jawabnya kita kumpulin dulu, silakan ditampung. Oke, sekilas ini mengenai saya, belum pernah mengenal saya. Nama saya Taufik Ismail. Brand saya namanya adalah Mentor Keuangan. Jadi saya kebetulan menulis buku. Ada beberapa buku yang sudah saya tulis. Ini 2 diantaranya, Dompet Sehat Karyawan Muda dan Atur Duitmu. Kemudian juga saya tadi seperti Mas Jaswa sampaikan, kalau ingin mengetahui lebih banyak mengenai perencanaan keuangan, saya membuat 2 channel, yaitu Mentor Keuangan dan Gudang Emas dan Perak. Salah satunya Gudang Emas dan Perak ini juga karena ketularan Goldfather dan Om Kahvi juga. Jadi saya buat channel mengenai emas perak. Tadinya hanya Mentor Keuangan. Dan saya sudah banyak menyampaikan mengenai perencanaan keuangan di Pertamina Group. Seperti tadi Pak Jaswa sampaikan, saya sebenarnya seorang karyawan aktif di Pertamina. Pernah menyampaikan di Public Gold, Navis Gold, Dompet Duafa, dan tentunya di Bullion Spot. Ini monggo silakan di follow dan subscribe. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, mengapa saya harus melakukan perencanaan keuangan? Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian bingung, ini kaitannya apa sih ya? Kenapa kita lagi ngobrol tentang perak, tapi kok ada perencanaan keuangan? Ini salah satu pesan dari Om Kahvi sendiri, artinya gini, orang-orang yang ingin berkecimpung di bidang emas, di bidang perak, itu harus punya basic perencanaan keuangan yang baik juga. Karena ada kalanya mungkin di beberapa pengalaman dengan para distributor Bullion Spot ya, itu sempat ada yang mungkin mengalami goyah keuangannya, bingung mengatur keuangannya. Ada yang tiba-tiba harus jual murah ya, mungkin lazim kita dengar di bagian pedagang emas, perak, karena nggak punya perencanaan keuangan yang baik. Salah satunya itu. Nah, kalau kita melakukan perencanaan keuangan, ini salah satu kegunaannya apa sih? Saya akan tahu mau kemana, melalui jalan apa dan menggunakan apa. Ibaratnya perencanaan, kita membuat sebuah roadmap, kita membuat sebuah peta. Namanya juga perencanaannya. Kalau Bapak Ibu punya rencana, pasti punya tujuan, mau kemana. Saya dari Jakarta tadi jam 8.45 naik bus juga, mau ke Bandung. Tujuannya saya tahu, saya mau ke Bandung. Tapi lewat mana? Apa lewat Cipularang? Lewat Puncak, pakai ada yang setelah saya menggunakan rel kereta Bayangan, ada kondisi serta kemampuan kita. Saya nggak mampu beli bus Parahyangan yang ekonomi misalnya gitu. Saya nggak mampu naik yang pagi karena saya harus bekerja dulu segala macam. Akhirnya saya naik yang siang. Itu semua kondisi-kondisi yang ada dalam perencanaan keuangan. Diibaratkan seperti itu. Nah, bisa membantu mencapai keuangan, mengatur pengeluaran, bisa menabung, bisa mengakumulasi dana darurat. Ini yang sangat penting. Ini kalau dalam piramida perencanaan keuangan, Bapak Ibu, dia ada di dalam sebuah piramida. Arus kas, dana darurat. Bisa membentuk dana pendidikan dan tidak terjebak lilitan utang. Ini hanya beberapa manfaat perencanaan keuangan yang sering kita dengar. Di luar dari ini banyak lagi. Nah, tapi sebenarnya apa sih perencanaan keuangan itu? Kalau kita baca, ini definisi ini saya dari FPSB, Financial Planning Standard Board ya. Satu lembaga yang resmi di mana mereka melakukan sertifikasi para perencana keuangan. Di luar sana Bapak Ibu, banyak orang mengaku sebagai perencana keuangan, ya, non certified, ya, dengan sedikit
pengetahuan menganggap sebagai perencanaan keuangan. Tapi sebenarnya ada sertifikasinya dan tidak semua orang mengambil itu karena perlu pembelajaran dan juga ujian. Alhamdulillah saya certified financial planner. Jadi sebenarnya banyak Mas Kavia, CFP, RFC, AWP, QWP, QWM, AEPP, IFP. Alhamdulillah kita sudah mengalami itu semua. Kita mempelajari itu semua. Jadi bukan penting sertifikatnya, tapi apa yang sudah kita pelajari dari pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan seorang perencana keuangan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, perencanaan keuangan itu proses untuk mencapai tujuan hidup. Nah ini saya garis bawahi di sini. Tujuan hidup. Jadi kalau biasanya kita sering memiliki tujuan keuangan, punya dana pendidikan anak, punya dana pensiun. Tadi Om Jaswa pengen punya Firaun 10 kilo. Ya, 10 kilo perak dan 1 kilogram emas tadi kita ngobrol ya. Dikit itu. Nah, yang menarik adalah kata-kata beliau pada akhir tahun 2024. Nah, artinya waktunya hanya tinggal 11 bulan lagi. Nah, ini kan perlu strategi, perlu perencanaan. Nah, sesuaikan dengan kondisi, kemampuan, lewat mana-mananya, insya Allah tercapai, amin. Tapi sebenarnya bukan sekedar tujuan keuangan itu. Ini sebenarnya lebih dasar lagi tujuan hidup. Tapi kita nggak akan bicara di sini. Melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Apa aja? Nah, banyak ya. Nah, ini memang kenapa kalau saya tidak melakukan perencanaan keuangan sih. Nah, ini tadi. Tadi contohnya Mike Tyson ya. Kalau saya ambil dari berbagai berita ini, menang lotre, 188 miliar, pria ini malah jatuh miskin dan jadi tukang sampah. Jadi walaupun kita punya uang banyak, ya, kita punya uang banyak, kita tenar, kita terkenal, tapi nggak jadi jaminan kalau kita tidak mampu melakukan pengelolaan keuangan. Walaupun Om Kavi punya peraknya mungkin di rumah ada 1 ton kali ya saya perkirakan. Tapi harus hati-hati juga dalam melakukan perencanaan keuangan. Generasi muda banyak terjebak pinjol. Ya, ini kayaknya udah basi berita ini, udah sering banget kita dengar terjebak pinjol. Ini orang terkenal ini. Padahal kayaknya kurang kaya apa Robi bilang, kurang terkenal apa, tapi bunuh diri karena nggak lucu lagi. Jadi jauh daripada itu, seperti tadi dia di sebelumnya, bukan hanya sekedar tujuan keuangan, tapi tujuan hidup. Bagaimana kita mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan. Bunuh diri karena diduga tertipu pinjol, saking stresnya. Masalah ekonomi ini juga jadi nggak punya dana darurat. 9 dari 10 orang belum siap menjadi retirement. Ya, jangan beli unit link bila Anda tidak paham benar. Jadi pemahaman mengenai produk keuangan, instrumen, termasuk mengenai perak nanti kita akan dengarkan supaya nggak terjebak. Nah, bagaimana cara melakukannya? Saya nggak akan lama-lama karena ini sesinya singkat aja. Kalau yang saya pelajari di CFP, prosesnya ada 6 Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Establish, define relationship with the client. Karena kita hubungannya adalah dengan klien untuk perencanaan keuangan. Collecting data, dianalisa, dilakukan perencanaan keuangan, implementasi, dan kemudian direview atau monitor. Gampang nggak kira-kira Bapak Ibu? Enggak. Pak Mart bilang enggak. Kasih yang lebih gampang. Kalau ini gampang nggak? 5M. Mencatat, menganalisa, membuat, melaksanakan, monitor. Bapak Ibu hanya perlu catat 5 hal berikut. Tujuan keuangan, aset, utang, arus kas. Lalu dianalisa dengan menggunakan financial check-up. Lalu dibuat perencanaan keuangannya, lalu dilaksanakan, dimonitor. Ini aja. Jadi sebenarnya enggak, yang gambar tadi ini, wah ini kan, ya itu ya, bahasanya dibuat, namanya juga dari luar ya. Ini kita coba buat yang versi Indonesianya aja. Mencatat, menganalisa, membuat, melaksanakan, dan memonitor. Oke. Nah, kaitannya dengan sesi kita siang hari ini adalah yang M1, tujuan keuangan. Ini bisa dicapai melalui investasi. Tujuan keuangan tadi saya sampaikan, salah 3-nya di sini adalah dana pensiun, dana pendidikan, dan mungkin kepemilikan rumah. Bapak Ibu punya tujuan yang lain, pasti ada.
Mungkin Bu siapa? Bu Nilam tadi punya tujuan keuangan Bu apa? Kayaknya udah semua ya Bu. ada yang belum tercapai. Ada. Ya, ini yang dicapai dengan melalui investasi salah satunya. Nah, instrumen investasi yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan keuangan ini biasanya dipengaruhi oleh 3 hal berikut. Profil risiko Bapak Ibu seperti apa orangnya? Apa Bapak itu orang yang konservatif, moderat, atau agresif? Ini bisa dicari dengan menggunakan survei, kuesioner, ataupun kita bertanya pada diri kita sendiri. Kalau saya paling gampang contoh saya sendiri aja deh. Saya agresif, saya berinvestasi di saham. Tapi pas saham sekarang ini yang investasi saham sekarang mungkin tahu lagi banyak yang merah. Tengah malam nggak bisa tidur, Mas Gavi. Kalau saya tengah malam nggak bisa tidur gara-gara saya kebanyakan investasi saham, mungkin saya nggak agresif tapi ternyata nggak cocok buat saya, stres saya. Mungkin Anda lebih baik mengubah cara Anda berinvestasi, portofolio Anda berinvestasi. Itu salah satunya. Tujuan investasinya dana pensiun, dana pendidikan, atau kepemilikan rumah. Kalau dana pensiun ini biasanya kalau kita stage sekarang awal-awal ya, mungkin Mas Kavi usia masih 25 sekarang, dana pensiunnya masih 30 tahun lagi kan, pakai instrumen jangka panjang. Kenapa ketawa? Kita kasih contoh, Mas Rahman nanti. Mas Rahman usianya masih 20 tahun, lebih muda lagi dia. Pakai instrumen yang jangka panjang. Jangan misalnya dana pendidikannya Mas Rahman, siapa? Asmi. Mau masuk SMP tahun depan ya. Pakainya saham, disiapinnya. It's a big no kalau menurut saya. Tapi orang lain mungkin ya nggak apa-apa. Tapi di situ terkandung sebuah resiko karena saham karakteristiknya adalah risikonya tinggi dan untuk jangka panjang. Jadi nggak cocok untuk digunakan untuk tujuan keuangan jangka pendek tahun depan. Better apa? Better masuk ke yang lebih minim resikonya. Misalnya bahkan hanya di tabungan di bank atau deposito atau reksadana pasar uang maksimal. Nah ini tadi pendek, menengah atau panjang. Ini akan menentukan instrumen investasi. Nah ini dia. Ada saham, ada reksadana, ada bisnis, ada emas, perak, logam mulia, dan benda koleksi. Nah, ini yang banyak akan kita kulik nih. Emas. Ini data tanggal 30 Januari 2024 ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang US dollar, begini ya, ini emas dalam US dollar. Naik, turun, naik, turun, naik. Tapi karena kita hidup di Indonesia, kita lihat yang rupiah. Grafiknya beda apa sama Bapak Ibu? Beda. Bedanya apa? Naik terus gitu ya. Ini ada fluktuasinya begini. Kalau perak gimana? Nah, perak pakai US dollar yang ini naik, turun, naik, sedikit lagi. Bahkan dalam 1 tahun kayaknya belum ini ya, Mas Kafri ya? Belum balik ya? Ini 30 Januari perak dalam US dollar itu masih sama. Cuman 2,54% dalam rupiah. Naik, turun, naik. Ini perak. Tapi mereka sama-sama logam mulia dan punya nilai intrinsik. Nah ini kalau kita kaitkan emas dengan biaya ONH. Kalau yang biru ini biaya ONH ya Bapak Ibu, yang dibayarkan oleh jamaah haji ya. Mulai tahun 2005 sekitar 20 jutaan. Terus sampai terakhir ini 2024 56 juta kalau nggak salah. Tapi kalau dikonversi dalam emas dia turun. Ya ini yang sering disampaikan oleh banyak orang ya di berbagai kesempatan, kalau menyiapkan ONH dengan emas itu bisa. Cuman yang jarang disampaikan ini, kapan Anda menyiapkan emasnya dan kapan Anda mendaftar ONH-nya. Nah, ini yang jarang orang dengar disampaikan ya. Kalau saya pribadi gini, kalau Bapak Ibu ingin naik haji, tidak perlu nyiapin sampai 56 juta. 25 juta kan untuk porsinya kan. Itu langsung. Nanti sisanya kapan? Sisanya itu yang ditabung dengan emas atau perak bisa.
Nanti pada saat tahun keberangkatan baru itu dieksekusi, dilikuidasi. Tapi yang penting jangan nunggu beli emas sampai 56 juta baru dijual, baru daftar, jangan, kelamaan. Sekarang waktu tunggunya aja udah puluhan tahun. Kecuali Bapak Ibu diberi rezeki yang berlebih bisa furoda setahun 2 tahun, silakan. Nah, ini salah satu instrumen atau rasio yang sering dipakai juga ya untuk menentukan timing kapan kita melakukan pembelian emas ataupun perak. Ini mungkin nanti dijelaskan sama Mas Kavi aja nih kayaknya, lebih ahli. Intinya kalau kesepakatan kita mungkin ya, dengan rasio yang sekarang 88, perak itu relatif murah terhadap emas. Jadi ada kesempatan yang cukup besar di perak. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, ada kesempatan, ada peluang. Akankah itu benar atau tidak, waktu yang akan membuktikan. Tapi kita ada di situ. Ini tanda-tanda apa? Oke, nah ini benda koleksi. Tadi udah emas, udah perak. Sekarang benda koleksi. Benda koleksi itu banyak. Ada tas. Ini ibu-ibu kayaknya tasnya udah kelihatan. Mobil yang bapak-bapak, jam tangan, perangko. Dulu kecil saya suka koleksi perangko. Lukisan, kartu basket, ini dulu saya juga koleksi, tapi lalu karena saya nggak tahu berapa nilainya, lalu ya udah lepas aja. Padahal saya punya salah satu kartu basket yang cukup terkenal waktu itu, Michael Jordan, tapi ya saya kasih ke ponakan saya gitu aja. Padahal kalau tahu harganya sekarang, wow, luar biasa. Diecast ini juga luar biasa ya, Matchbox atau Hot Wheels yang treasure hunt atau yang rare item. Itu harganya bahkan kayak di Indonesia Diecast Expo kemarin untuk satu koleksi yang memang dibuat untuk satu event itu harganya bisa puluhan juta rupiah. Untuk satu mobil-mobilan aja. Nah, satu koleksi lagi adalah numismatik. Nah, berbicara mengenai numismatik atau benda koleksi. Nah, ini ada yang udah punya belum? Yang di kiri? Ada. Ini udah lumayan susah dicari. Kalaupun ada juga harganya udah sekitar ini sekarang. Dulu keluar tahun 2022 bulan Maret, harganya sekitar ini. Artinya sekarang udah naik sekitar 50%, 55%. Cendrawasih Insert Stone. Ini punya siapa sih nih ya? Produk mana sih? Produk Cirebon ya. Saya nggak tahu ini produk mana ini. Baru keluar di Januari 2024, harga 600.000. Di Februari baru sebulan ya, udah 1 sampai 1,1 juta. Tapi tadi di depan ada, saya lihat di tempatnya Mas Alif. Iya, ada. Celin ada. Ada yang beli nggak tuh? Hah? Nggak dijual? Kalau nggak dijual ngapain dipamerin? Itu paling nyebelin itu. Udah gitu dijapri gitu kan, nggak dijual. Profitnya antara ini, tapi ini ya sekali lagi ini kasuistis dan tidak semua produk seperti ini, tidak semua perak seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang lebih dari ini, ada yang tidak seperti ini di bawahnya. Nah, kenapa saya kasih ini ya profit di atas gunungnya dan ada resiko di sini. Jadi Bapak Ibu dalam berinvestasi selalu kita ngomong risk and reward, selalu ngomong risk dan opportunity. Ada downside risk dan juga ada upside risk. Ya, resiko itu adalah suatu dampak ketidakpastian terhadap suatu tujuan. Kalau kita beli ini, kita punya tujuan, upside risknya ini, tapi juga ada downside risk sebesar ini. Ini angkanya dari mana? Ini adalah angka intrinsik dari koin. Nah, nanti saya akan jelaskan bedanya medali sama koin apa. Angka intrinsik dari si medali perak ini. Kalau misalnya medali perak ini harganya nggak seperti ini ya Bapak Ibu, nggak naik-naik gitu ya. Paling tidak dia masih berharga senilai intrinsiknya perak. Buyback spot harga spotnya berapa? Inilah nilainya. Inilah resiko yang bisa kita minimalisir. Apes-apesnya ini kebakaran ya, kebakaran
terlebur dan tidak lagi berbentuk dan masih kebetulan mungkin masih terkumpul dalam satu wadah gitu ya. Bapak Ibu cari toko perak jual masih dapat ini. Ya, yang ini. 31 sekitar mungkin 400.000 mungkin sekarang 31 gram. Ini potensi ya Bapak Ibu, potensi dalam kita membeli sebuah koin. Nah, pertanyaannya ini nanti emang paling bagus apa ini koin perak? Emang apakah kita membeli koin perak, medali perak, apakah paling bagus? Apakah emas, perak, benda koleksi cocok untuk saya? Mungkin itu ada dalam pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini koleksi koin perak. Ini silakan ini file dikasih atau enggak ini Mas Jaswa? Hah? Dikasih? Ya oke. Nanti boleh difoto, boleh dicatat ya. Perlu pengetahuan kondisi harga, lokasi, dan keseimbangan investasi dan hobi. Tadi investasi layar ke atas itu paling penting. Punya pengetahuan tentang perak, tentang koleksi koin. Dan pada saat Bapak Ibu beli, pastikan yang dibeli adalah asli. Gimana cara tahunya asli? Beli dari orang-orang yang terpercaya, seller yang terpercaya. Kalau nggak tahu seller terpercaya, pastikan juga mungkin paling tidak dia punya sertifikat atau grading. Kalau tadi kita lihat di depan mungkin ada yang sudah grading NGC atau PCGS, itu bisa jadi salah satu penentu. Harganya, tentukan anggaran masuk akal. Nah, ini perencanaan keuangan. Ya. Lokasi penyimpanan aman, pastikan punya locker yang terkunci atau safe deposit box. Lalu juga keseimbangan antara investasi dan hobi. Jadi Bapak Ibu kalau beli perak, tentukan ini saya beli ini buat saya simpan atau buat dana pendidikan anak atau buat cuman senang-senangan doang atau buat apa. Nah, ini yang paling getol ini Mas Hebri nih dulu. Dulu saya diskusi sama siapa saya, ya kan? Saya ini kolektor, kolekdol, atau investor, atau trader, atau apa gitu. Atau mungkin kombinasi dari ini bisa aja, ya. Jangan sampai Bapak Ibu udah beli koin perak yang misalnya contoh tadi Cendrawasih Insert Stone gitu ya, buat pendidikan anak bulan depan gitu misalnya. Berharap tadi kan katanya Mas Taufik tadi bisa sampai 50% dalam 1 bulan. Saya katakan tidak semuanya seperti itu, dan alangkah tidak wise-nya, tidak bijaknya kalau kita menggantungkan semua kesempatan tujuan keuangan kita pada saat buah koin itu aja. Itu pentingnya pengetahuan dan diversifikasi investasi. Nah, karena personal finance is personal, depannya aja udah personal ya. Personal finance is personal. Risk profile tiap orang berbeda. Tujuan saya, tujuan Mas Hebri, tujuan keuangan Mas Rahman itu berbeda. Kondisi keuangan kami pun juga berbeda. Maka kita pasti akan memilih instrumen yang berbeda. Saya sama Mas Rahman sama-sama punya anak yang mungkin masuk SMP tahun depan. Tapi karena Mas Rahman udah punya persiapan 2 tahun lalu misalnya, udah siap, dia nggak perlu mempersiapkan apa lagi. Sementara saya yang belum, harus ada perjuangan. Sehingga akan dipengaruhi oleh kondisi keuangan masing-masing. Nah ini Mas Jaswa udah ngintip slide saya kayaknya, atau enggak ya? Investasi pertama adalah layar ke atas. Ketahui risk reward dalam hal konteksnya dalam siang ini hari ini adalah Bapak Ibu harus tahu risk rewardnya perak. Bagaimana cara mekanisme Bapak Ibu berdagang atau mau jadi investor atau mau jadi seorang kolektor, mekanismenya seperti apa, dan pelajari juga likuiditas. Ini sangat-sangat penting. Karena kalau Bapak Ibu punya tujuan investasi, lalu berinvestasi melalui benda koleksi perak, tapi tidak paham bagaimana cara melikuidasinya atau menjualnya di mana, kapan. Nah, itu jadi bumerang buat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kata-kata mutiara yang sudah disiapkan. You are the one who responsible for your own life, not your parents, nor your children, nor your friend, nor your company. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya disclaimer sih. Jadi jangan nanti ya, seluruh materi ini bersifat edukasi dan bukan merupakan saran atau ajakan investasi. Jadi saya nggak mengajak
perak is the best, emas is the best, tapi itu bisa menjadi salah satu penyeimbang bagian dari portofolio investasi, iya. Tapi tetap Bapak Ibu harus do your own research ya. Pertimbangan itu semua. Profil Bapak Ibu gimana, tujuan Bapak Ibu gimana. Dan kita nggak bisa menyalahkan orang lain kalau kita sudah mengambil keputusan. Ya, kita yang paling bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Nah, ini dia. Ini udah terakhir nih. Ini promo ini kalau ini. Pesan sponsor. Ini saya mau mengadakan webinar mengenai cara mudah mengatur keuangan dengan metode 5M. Yang tadi, mencatat, ya, lalu menganalisa, membuat, melaksanakan, dan mereview. Ini ada di sini, scan, silakan aja kalau mau ikut. Eventnya masih sekitar 2 minggu lagi. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, silakan daftar aja. Oke, Mas Jaswa. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Taufik. Keren banget Bapak Ibu.